Sampai saya juga pernah jualan koran itu tiap malam di Pasar Tengah. Majalah koran Pasar Tengah. Jadi saya juga alumni Pasar Tengah, alumni Pelabuhan, alumni kantor wali kota. Nama Sutarmiji tentu tak asing bagi masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 sampai 2023 ini sukses melakukan berbagai gebrakan selama menjabat. Lebih dari puluhan penghargaan diraihnya selama menjabat. Sosoknya dikenal tegas dan tak basa-basi. Di balik semua itu ternyata Sutarmiji matang dari tempaan masalah kehidupan. Tak hanya pernah menjadi penjual kue dan koran, Sutarmiji ternyata juga pernah menjadi calo tiket kapal. Sutarmiji, ya, atau akrab kita sapa Bang Miji. Beliau adalah Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 dan baru saja mengakhiri jabatan pada 5 September 2023. Nah, tapi Tribuners, untuk episode kali ini kita akan menggali cerita tentang bagaimana kesuksesan beliau menjalani karir yang menurut kami ini cukup lengkap. Kenapa? Karena beliau sebelum mencapai jabatan puncak tertinggi di gubernur, beliau adalah juga dosen, lalu anggota DPRD Kota Pontianak, lalu wakil wali kota, lalu gubernur. Tetapi siapa sangka di balik pencapaian-pencapaian ini ada cerita-cerita masa kecil dan doa orang-orang hebat. Baik, kita akan langsung bertanya kepada Bapak Sutarmiji atau biasa kita panggil Bang Miji. Cerita masa kecil berjualan kue. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya. Itu sejak kelas berapa Bapak melakukan cerita jualan kue? Jadi saya itu ada 9 saudara. 9 saudara. Saya anak ke-6. Oke. Nah, Sekda Kota itu adik saya anak ke-7. Oke. Kemudian yang dosen politeknik anak ke-8. Kemudian ada ASN satu lagi yang 9. Oke. Nah, kehidupan kami, keluarga kami bukan keluarga yang berada ya, kecukupan gimana, sehingga ibu saya itu membantu bapak saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke. Nah, pagi-pagi ya beliau itu ya buat kue. Oke. Nah, yang jualnya itu saya dan adik saya Mulyadi. Oh, yang sekda sekarang ya? Oke. Nah, begitu istilah orang Pontianak itu terang tanah lah ya. Terang tanah itu ya kalau sekarang itu jam 5:30 ya, atau jam 5-an gitu, kita sudah jualan diberi kue satu baskom. Oke. Nah, Ini bersama adik berarti jalannya? Ya, beda-beda lokasi, Oh, bisa beda tempat. Jadi jalan di mana, dia jalan di mana. Oke. Nah, kita dari rumah ke rumah. Ya, dari rumah tetangga sampai. Oke. Intinya beliau bilang sebelum setengah jam sebelum waktu sekolah sudah harus pulang. Sekolah harus. Jualan tetap, sekolah tidak boleh terlambat. Laku tak laku, sekolah. Oke. Ya boleh tak sekolah. Nah, Oke. itu kita lakukan terus. Kemudian pulang sekolah, saya jualan majalah dan koran. Oh, itu jadi pagi jualan kue, Yes. lalu sekolah lagi, pulang sekolah, jualan lalu majalah dan Oke. koran. Nah, Oke. itu di kantor Bea Cukai, kantor wali kota, kemudian Polda waktu itu ya, Polda, kemudian Kodam ya, sebelah kantor wali kota, kemudian di Sabandar, Pelabuhan, itu wilayah saya tuh. Jadi kalau orang lain masuk di situ pun mereka jarang beli, pasti tunggu saya. Oke, karena sudah dikenal. Ya. Oke. Nah, kalau jualan kue itu saya sampai SMP kelas 3. Tapi kalau jualan majalah koran itu sampai semester 7 kuliah. Oh, itu malah berlanjut sampai di bangku kuliah?
Ya, kalau jualan kue itu tidak sampai SMP aja, kelas SMP 3. aja, oke. Tapi yang majalah terus berlanjut. Lanjut sampai semester 7 kuliah. Tapi orang tua waktu itu memang menyuruh, tidak melarang gitu Pak? Ya, asal sekolah dan kuliah tidak terbengkalai. Okay. Terserah aja. Nah, malam saya masih jualan lagi di Pasar Tengah. Nah, itu ada meja di depan toko Menara itu, ya itu meja jualan saya. Nah, termasuk di situ alumni di situ tuh Prof Hamid Eng itu kan sepupu saya. Kita jualan di situ. Ya, malam-malam jualan koran, jual majalah di situ. Dulu orang kadang malam banyak yang cari majalah, cari koran di situ. Karena masih terbatas ya. Ya. Itu kenapa Bapak lakukan itu? Apakah memang biaya sekolahnya tidak cukup atau memang punya keinginan kuat? Ya, kita memahami kondisi orang tua kita ya dalam menghidupi atau membiayai keluarga. Nah, kenapa kita tidak, karena dekat pasarnya ada ya waktu itu dekat. Kemudian kakek saya itu juga salah satu agen lah ya, agen majalah, koran. Nah, udah kita itu aja. Korannya itu ngambil dari beliau, dari kakek saya, paman saya. Jangan-jangan mungkin agen pertama di Pontianak waktu itu kakeknya? Iya, itu toko buku Violeta. Itu di Jalan Patimura. Ya. Lalu kemudian di sela-sela Bapak jualan koran, karena kan di depan kantor wali kota muncul niat mau jadi wali kota. Itu bagaimana ceritanya? Nah, itu ada pelanggan saya di kantor wali kota. Dulu dia kepala kantor tata kota. Namanya itu Pak Insinyur Pedi Nataswarna. Pak Insinyur Pedi Nataswarna ini dia langganan saya majalah Senang, kemudian Detektif Romantika. Termasuk Pak Ridwan Said yang sekarang itu Daniel Diarosanti, Radio Diarosanti. Masih ada orangnya, Pak Ridwan Said masih ada. Itu saya ngantar koran majalah ke beliau itu. Tapi kalau Pak Pedi sudah meninggal. Nah, ketika saya ngantar majalah Senang waktu itu dengan Pak Pedi, dia juga cerita horor Manusia Harimau kalau nggak salah. Manusia Harimau ya. Itu masih Manusia Harimau sebelum di sinetron itu sudah ada di majalah Senang. Horor itu. Dia tanya saya, waktu itu saya kalau nggak salah kelas 5. Kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Ya. Nah, dia tanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Dia bilang. Nah, saya langsung aja, karena di kantor wali kota, saya bilang saya mau jadi wali kota di sini. Dia senyum-senyum aja, tapi dia nggak komentar. Tempat kemudian setelah saya jadi wakil wali kota, saya nggak ngomong sama dia. Nah, ketika saya jadi wali kota, ya, saya ketemu dia, saya undang dia, saya tanya, Bapak ingat nggak? Saya bilang, anak kecil penjual koran yang ngantar majalah Bapak, saya bilang itu yang Bapak tanya mau jadi apa besar, terus dia jawab mau jadi wali kota. Ya. Pak senyum-senyum. Nah, itulah saya orangnya, Pak. Oh iya, dia bilang, makanya saya lihat mukanya begini kata Pak Pedi. Nah, waktu itu anak keluarga Pak Pedi itu tahu Pak Pedi saksinya itu. Nah, tempat di mana saya berdialog sama Pak Pedi itu sekarang itu jadi mimbarnya Masjid Al Khalifah di kantor wali kota itu. Yang agak belakang belakang Pak ya. Itu di situ itu yang taman itu yang ada air mancur, nggak tahu sekarang adanya itu. Dulu kantor dia, kantor Pak Pedi itu di situ. Nah, yang jadi air mancur itu tempat Pak Pedi duduk, kan kita potong sedikit itu untuk taman. Nah, tempat dialog itu dekat tangga itu di situ lah mimbar Masjid Al Khalifah itu. Saya pikir kalau saya jadikan taman nanti wali kota yang lain kan bisa aja menggusur itu. Tapi kalau mimbar masjid kan tak berani dia. Nah, itu ceritanya. Jadi Pak Pedi waktu itu ingat dia yang saya sampaikan. Artinya ketika Bapak undang kembali cerita tentang itu, beliau sangat... Oh iya, dia ulang itu. Saya ini sudah cuma mungkin saya wali kota dia nggak enak menurut saya. Begitu saya beri itu, beliau beberapa kali beliau cerita dengan orang-orang tentang itu.
Oh. Nah kemudian yang lain lagi itu Pak Oso, karena kan sama-sama di pelabuhan. Oh ya, Pak Oso aktif juga waktu itu jualan Pak Oso, itu Pak ya? Ya Pak Oso itu kalau nggak cukup dia, saya minta sama beliau. Kalau misalnya beliau, beliau saya anggap sebagai ya abang atau apalah ya. Nah itu aja. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.